Hujan gerimis turun pelan membasahi halaman rumah sederhana itu. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang pernikahan Fardan dan Rasti. Hampir 10 tahun mereka membangun rumah tangga, namun 10 tahun pula konflik kecil hingga besar kerap mewarnai kehidupan mereka. Fardan adalah pria sederhana. Sejak muda ia terbiasa bekerja keras. Namun nasib tidak selalu berpihak padanya. Ia sempat bekerja di sebuah pabrik tekstil, tetapi PHK massal membuatnya kehilangan pekerjaan. Sejak itu, ia bekerja serabutan, kadang menjadi tukang ojek online, kadang menerima jasa servis elektronik, bahkan pernah menjadi kuli bangunan harian. Apa saja ia kerjakan demi menafkahi istrinya. Namun penghasilannya tidak seberapa. Sementara itu, Rasti, istrinya, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta dengan gaji tetap bulanan yang lebih besar dari suaminya. Awalnya, Rasti menerima keadaan itu dengan sabar. Ia merasa bahwa cinta dan kebersamaan lebih penting daripada uang. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa sabar itu perlahan terkikis. Rasti mulai merasa malu. Setiap kali kumpul keluarga, saudara-saudaranya sering membandingkan kehidupan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Suami si itu bisa beliin mobil, suami si ini udah punya rumah besar, dan ketika giliran Rasti, ia hanya bisa tersenyum kecut sambil menutupi kenyataan bahwa penghasilan Fardan bahkan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, ketika Fardan baru saja pulang mengantar pesanan servis elektronik ke rumah tetangga, ia menemukan Rasti duduk di ruang tamu dengan wajah muram. "Mas, sampai kapan kita begini terus? Aku capek hidup susah. Semua kebutuhan rumah ini selalu aku yang tanggung. Sementara kamu, penghasilanmu nggak pernah cukup." Suara Rasti meninggi. Fardan terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Aku tahu aku belum bisa memenuhi semua keinginanmu, Ras. Tapi aku berusaha, sungguh. Aku kerja apa saja. Aku nggak pernah diam." "Berusaha?" "Sudah bertahun-tahun aku dengar kata itu dari mulutmu, Mas. Tapi hasilnya mana? Kamu nggak sadar? Aku perempuan, aku juga butuh dihargai. Aku capek kalau harus terus jadi tulang punggung keluarga." Kalimat itu menusuk hati Fardan dalam-dalam. Ia menunduk, meremas jemarinya sendiri. "Aku minta maaf, Ras. Aku cuma butuh waktu lagi. Percayalah, aku bisa." "Cukup, Mas," potong Rasti tajam. "Aku malu punya suami seperti kamu. Orang-orang pasti menertawakan aku. Apa kamu nggak lihat? Hampir semua tetangga kita lebih mapan, suami mereka bisa diandalkan. Sementara aku..." Ucapan itu membuat dada Fardan terasa sesak. Malam itu, ia tak banyak bicara lagi. Ia masuk ke kamar, merebahkan tubuhnya dengan mata yang sembab. Hari demi hari, suasana rumah semakin dingin. Rasti semakin jarang menyapa suaminya, bahkan sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Padahal sebenarnya, ada sosok lain yang mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Dialah Doni, rekan kerja Rasti di kantor. Doni memiliki pesona yang membuat banyak wanita melirik. Ia berpenampilan rapi, mapan, dan pandai merayu. Doni tahu betul bahwa Rasti sedang rapuh. Setiap kali Rasti mengeluh tentang Fardan, Doni selalu memberi telinga untuk mendengarkan, sekaligus perhatian kecil yang lama-lama membuat hati Rasti luluh. "Kalau aku jadi suamimu, Ras, aku nggak akan pernah biarkan kamu capek sendiri," kata Doni suatu malam saat mereka makan malam sepulang kerja. Ucapan itu membuat Rasti tersenyum, meski dalam hati ada rasa bersalah. Tetapi rasa bersalah itu kalah oleh kenyamanan yang ia dapatkan. Perlahan, ia mulai membandingkan Doni dengan suaminya sendiri. Puncaknya terjadi suatu malam. Fardan pulang lebih awal dari biasanya setelah seharian bekerja menjadi kuli bangunan. Tubuhnya lelah, bajunya lusuh penuh debu, namun hatinya lega karena ia membawa sedikit uang tambahan untuk belanja rumah.
Namun begitu membuka pintu rumah, ia tertegun. Di ruang tamu, duduklah seorang pria asing dengan pakaian rapi. Pria itu adalah Doni. Ia duduk santai sambil memegang secangkir kopi yang disuguhkan oleh Rasti. "Ras, ini siapa?" tanya Fardan dengan suara pelan, meski dalam dadanya bergemuruh. Rasti dengan wajah datar menjawab, "Ini Doni. Dia rekan kerjaku. Mulai malam ini, aku nggak mau lagi hidup sama kamu. Aku sudah capek, Mas. Aku memilih dia." Fardan terdiam. Matanya menatap istrinya tak percaya. Apa maksudmu, Ras? Kau bawa lelaki lain ke rumah ini? Di depan aku, suamimu sendiri? Aku nggak peduli. Aku sudah muak dengan semua janji kosongmu. Aku ingin hidup yang layak, Mas. Dan Doni bisa memberiku itu. Beda sama kamu. Suara Rasti meninggi, penuh emosi. Doni hanya duduk sambil tersenyum tipis, seolah menikmati kekalahan seorang pria di hadapannya. "Ras, jangan begini. Rumah tangga kita," suara Fardan tercekat. "Keluar, Mas. Malam ini juga kamu pergi dari rumah ini. Aku nggak mau lagi hidup susah denganmu. Kamu bukan apa-apa lagi buatku," teriak Rasti sambil menunjuk pintu. Fardan berdiri kaku. Hatinya hancur, tubuhnya gemetar. Ia menatap Rasti sekali lagi, mencoba mencari sedikit sisa cinta di mata istrinya. Tapi yang ia temukan hanyalah kebencian. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar rumah, melewati hujan malam itu tanpa payung. Setiap tetes hujan yang membasahi tubuhnya seperti ikut menyembunyikan air matanya yang jatuh deras. Malam itu, hidup Fardan berubah selamanya. Ia diusir dari rumahnya sendiri, di depan lelaki yang merebut istrinya. Namun ia tidak tahu, bahwa malam itu juga adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan membalikkan keadaan, membawa akhir yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, hujan deras masih mengguyur jalanan kota. Fardan berjalan tanpa arah, dengan langkah gontai, baju kerja lusuhnya menempel dingin di tubuh. Di matanya, terbayang wajah Rasti yang kini benar-benar berubah menjadi orang asing. Ia teringat betapa dulu wanita itu rela menikah dengannya meski hidup pas-pasan, betapa dulu mereka pernah berjuang bersama. Kini semua lenyap hanya karena uang dan gengsi. Di sebuah warung kecil pinggir jalan, Fardan berhenti. Ia duduk di bangku kayu, memesan teh hangat sekadar untuk mengusir dingin. Sang pemilik warung, seorang bapak tua, sempat menatap iba. "Capek, nak?" tanyanya. Fardan hanya tersenyum tipis. "Iya, Pak, capek." Tapi di balik jawaban singkat itu, hatinya justru penuh luka. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi tak ada gunanya. Ia tahu hidup harus terus berjalan. Keesokan harinya, Fardan tidur di musola kecil dekat kampung. Ia tak berani kembali ke rumah. Ia hanya membawa sedikit uang hasil kerja terakhirnya sebagai kuli bangunan. Uang itu cukup untuk makan beberapa hari. Dalam kesendirian, Fardan banyak merenung. Apakah aku memang suami gagal? Apakah aku pantas dihina begitu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Namun setiap kali ia teringat wajah Rasti bersama Doni, ada api kecil yang menyala di dalam dadanya. Api itu bukan hanya rasa sakit, tapi juga tekad. Aku harus bangkit. Aku harus buktikan, aku bukan laki gagal, gumamnya lirih suatu malam. Fardan lalu mulai bekerja lebih keras. Ia menerima pekerjaan apa saja. Siang jadi tukang ojek online, malam membantu seorang tetangga yang punya bengkel motor kecil. Tak jarang ia tidur hanya 2-3 jam. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus mendorongnya untuk maju. Waktu berjalan, bulan berganti bulan. Dari sedikit demi sedikit penghasilan, Fardan mulai bisa menabung. Ia belajar banyak hal tentang perbengkelan dari tetangganya. Perlahan,
ia mulai punya pelanggan sendiri yang mempercayakan motor mereka padanya. Namun perjuangan itu tidak mudah. Banyak kali Fardan jatuh sakit karena kelelahan. Ada kalanya ia hampir menyerah, tapi bayangan malam ketika ia diusir Rusty membuatnya kembali berdiri. Aku harus buktikan, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, batinnya. Suatu hari, tetangga yang ia bantu di bengkel berkata, "Fardan, kamu rajin sekali. Aku lihat kamu memang berbakat. Kalau mau, kenapa nggak buka bengkelmu sendiri?" Fardan terdiam. Ide itu terasa mustahil baginya. Uangnya pas-pasan, bahkan untuk makan saja kadang masih harus hemat. Tapi malam itu ia merenung. Mungkin inilah jalan yang harus ia ambil. Ia mulai mencatat kebutuhan, sewa tempat kecil, beli peralatan sederhana. Semua butuh biaya. Ia sadar, ia harus menabung lebih keras lagi. Sementara itu, kabar tentang kehidupan Rusty dan Donnie mulai terdengar. Awalnya, mereka terlihat bahagia. Donnie sering memamerkan gaya hidup mewah, makan di restoran, belanja barang-barang mahal. Rusty seolah lupa pada Fardan. Ia hidup dalam euforia sesaat. Namun waktu berkata lain. Donnie ternyata bukan pria setia. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Rusty, ia mulai sering pulang larut, bahkan terkadang menghilang tanpa kabar. Rusty sempat curiga, tapi menutup mata. Hingga suatu ketika, ia mendapati Donnie bersama wanita lain di sebuah kafe. Hatinya remuk, tapi harga dirinya membuat ia tetap bertahan. Hubungan mereka makin sering diwarnai pertengkaran. Donnie yang dulu penuh perhatian, kini berubah kasar dan sering meninggalkan Rusty begitu saja. Namun Rusty tak berani mengaku pada orang lain, karena gengsi. Ia sudah terlanjur mengusir suaminya demi Donnie. 3 tahun berlalu. Usaha kecil Fardan yang dulu hanya sekadar bantu-bantu, kini berkembang pesat. Dengan tabungan dan pinjaman kecil dari koperasi, ia berhasil menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan raya. Bengkelnya ramai, ia dikenal jujur dan teliti. Bukan hanya itu, Fardan juga belajar berbisnis. Ia membuka toko suku cadang motor di samping bengkelnya. Penghasilannya kini jauh lebih besar dari sebelumnya. Hidupnya mulai stabil. Ia bisa menyewa rumah kecil untuk tempat tinggal, bahkan membeli motor baru. Meski masih sendiri, hatinya perlahan tenang. Di sela-sela kesibukannya, ia kadang teringat Rusty. Ada rasa rindu, tapi juga sakit. Ia tak pernah berusaha mencari kabar, tapi takdir selalu punya cara mempertemukan masa lalu dengan masa kini. Suatu sore, hujan kembali turun deras, sama seperti malam ketika Fardan dulu diusir. Di bengkel barunya yang ramai, ia sedang sibuk melayani pelanggan. Tiba-tiba, seorang wanita dengan payung rusak datang tergesa. Bajunya basah, wajahnya lusuh, matanya sembab. Fardan tertegun. Itu adalah Rusty. Ia berdiri kaku di depan pintu bengkel, tubuhnya gemetar. Begitu matanya bertemu dengan mata Fardan, ia tak kuasa menahan air mata. "Mas," suaranya lirih, penuh getar. "Mas Fardan." Semua orang di bengkel menoleh. Fardan menatapnya lama, hatinya bergetar. 3 tahun tidak bertemu, kini wanita yang dulu mengusirnya datang kembali dalam keadaan tak berdaya. Rusty menangis terseduh. Aku salah, Mas. Aku hancur. Donnie meninggalkanku, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Mas, maafkan aku." Suasana hening. Para pekerja bengkel saling pandang, penasaran dengan drama yang sedang terjadi. Fardan menarik napas dalam-dalam. Luka lama yang sempat ia kubur kini terbuka kembali. Namun kali ini, ia bukan lagi Fardan yang dulu. Ia menatap Rusty dengan mata yang penuh ketegasan. "Ras, kau mengusirku dulu. Kau pilih lelaki itu di atas aku.
Kau bilang malu punya suami seperti aku. Sekarang, apa kau masih merasa begitu? Rasti jatuh tersungkur, menangis di lantai bengkel. Aku salah, Mas. Aku menyesal. Aku mohon, beri aku kesempatan. Fardan memejamkan mata, hatinya berperang. Antara cinta masa lalu yang masih ada, dan luka dalam yang belum sembuh. Ia tahu, apapun jawabannya nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan sore itu masih menetes, membasahi jalanan di depan bengkel. Orang-orang yang berteduh di emperan bengkel hanya bisa diam, menyaksikan seorang wanita yang menangis tersungkur di lantai. Rasti. Wanita yang dulu dengan tega mengusir suaminya sendiri di depan selingkuhannya, kini kembali dengan wajah lusuh, tubuh gemetar, dan mata yang sembab. Sementara itu, Fardan berdiri di hadapannya dengan wajah tegas. Hatinya berkecamuk. Ingatan malam ketika ia diusir paksa, dihina karena miskin, dan dipermalukan di depan Doni masih segar dalam pikirannya. Kini roda kehidupan benar-benar berputar. Mas, aku mohon, maafkan aku, ucap Rasti dengan suara parau. Aku bodoh, aku buta, aku kira Doni akan jadi penyelamatku. Ternyata aku salah besar. Dia hanya mempermainkanku, Mas. Aku ditinggalkan, tanpa rumah, tanpa harga diri. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Fardan menghela napas panjang. Semua pekerja bengkel menunduk, pura-pura sibuk, meski telinga mereka mendengar jelas setiap kata. Ras, suara Fardan rendah, namun berwibawa. Dulu aku minta kau bersabar. Aku berjuang siang dan malam. Tapi apa balasanmu? Kau hina aku, kau buang aku seperti sampah. Kau bilang malu punya suami seperti aku, apa kau ingat? Rasti menangis makin keras. Aku salah, Mas, aku buta karena gengsi. Aku menyesal. Aku rela kalau Mas nggak bisa menerima aku lagi, tapi setidaknya, izinkan aku minta maaf. Aku sudah hancur. Hati Fardan bergetar. Ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan cinta lama untuk Rasti. Bagaimanapun, ia pernah menjadi wanita yang ia cintai sepenuh hati, wanita yang dulu ia perjuangkan. Tapi luka yang ia terima begitu dalam, begitu membekas. Ras, Fardan menatap tajam. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan hanya kau memilih Doni. Bukan hanya kau usir aku dari rumah. Tapi karena kau lakukan itu di depanku, di depan lelaki lain yang kau banggakan. Kau injak harga diriku. Itu yang membuatku mati saat itu. Air mata Rasti jatuh makin deras. Aku tahu, Mas. Aku hina. Aku salah. Tapi aku benar-benar menyesal. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba seorang wanita muda masuk ke bengkel sambil membawa bekal makanan dalam wadah plastik. Ia tersenyum ramah ke arah Fardan. Mas, ini makan malam. Aku bikinin sayur asem sama ikan goreng. Anak kita nunggu di rumah, tapi aku mampir dulu biar Mas gak lupa makan, katanya sambil meletakkan bungkusan makanan di meja. Semua orang di bengkel terperangah. Termasuk Rasti. Wanita itu bernama Alia, istri baru Fardan. Mereka menikah setahun lalu setelah Fardan benar-benar bangkit dan usahanya stabil. Alia adalah wanita sederhana yang dulu sering membantu di bengkel. Kesetiaannya, kesabaran, dan ketulusannya membuat Fardan berani membuka hati kembali. Kini mereka hidup bahagia dengan seorang anak kecil berusia 6 bulan. Rasti ternganga, tubuhnya kaku. Mas sudah menikah lagi. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Fardan menatapnya dengan mata yang teduh namun tegas. Iya, Ras. Aku sudah menikah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai apa adanya. Alia tak pernah mempermalukan aku, tak pernah menghinaku, meski dulu aku belum punya apa-apa.
Rasti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Penyesalan menyergap seluruh dirinya. Ia baru sadar bahwa kesetiaan lebih berharga dari sekadar harta. Alia menatap Rasti sebentar, lalu menoleh ke suaminya. "Mas, aku tunggu di rumah ya. Jangan lupa makan," katanya lembut, seolah paham situasi yang sedang terjadi. Ia lalu berlalu tanpa sedikit pun sikap sombong, meski jelas-jelas menang di hadapan mantan istri Fardan. Setelah Alia pergi, Rasti masih terisak. Aku benar-benar kehilangan segalanya. Mas, apakah tak ada sedikit pun ruang di hatimu untukku lagi?" Fardan terdiam cukup lama. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Ras, maafkan aku. Aku sudah belajar memaafkan, tapi aku tidak bisa mengulang. Hatiku sudah mati untukmu malam ketika kau usir aku dari rumah. Kini hatiku hidup lagi, tapi bukan untukmu." Kalimat itu membuat Rasti seperti disambar petir. Ia jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Fardan lalu menunduk, menatapnya sekali lagi. "Aku doakan kau bisa bangkit, Ras. Aku tahu hidup bisa keras, tapi jangan pernah ulangi kesalahanmu lagi pada orang lain. Ingat, uang dan gengsi tak pernah bisa menggantikan ketulusan." Ia lalu meninggalkan Rasti yang masih terisak di lantai bengkel. Para pekerja bengkel hanya bisa saling pandang, lalu kembali bekerja. Di luar, hujan sudah reda. Matahari sore perlahan menembus awan, memantulkan cahaya ke jalanan yang basah. Bagi Fardan, itu seperti tanda, luka lama akhirnya benar-benar terkubur, dan langkahnya kini mantap menatap masa depan. Sedangkan bagi Rasti, senja itu adalah awal dari penyesalan panjang yang harus ia tanggung sendirian. Senja perlahan berubah menjadi malam. Jalanan masih basah, lampu jalan menyala, dan suara motor lalu lalang mengisi udara. Di bengkel, aktivitas mulai berkurang, para pekerja menutup pintu ruko satu persatu. Namun di sudut ruangan, Rasti masih duduk terpuruk. Air matanya tak kunjung berhenti. Baginya, sore itu adalah pukulan paling keras sepanjang hidupnya. Lelaki yang dulu ia hina, ia buang, ia permalukan di depan selingkuhan, kini berdiri tegak dengan harga diri dan kebahagiaan yang nyata. Sementara dirinya, yang dulu merasa paling benar, justru berakhir sendirian, kehilangan segalanya. Dalam tangisnya, Rasti teringat kembali malam ketika ia mengusir Fardan. Kata-katanya sendiri seperti berputar di telinganya. "Keluar. Aku malu punya suami seperti kamu." Ucapan itu kembali menusuk, kali ini ke dalam hatinya sendiri. Ia tak menyangka roda kehidupan bisa berputar secepat ini. Dulu ia bangga bisa menggandeng Doni, pria mapan yang memberinya rasa percaya diri. Kini ia sadar, semua itu hanya fata morgana. Doni meninggalkannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sedangkan pria yang ia anggap gagal, justru bangkit dan membuktikan diri. Beberapa hari kemudian, Rasti memberanikan diri menemui Fardan sekali lagi. Ia datang ke rumah Fardan, sebuah rumah sederhana tapi hangat, penuh suara anak kecil yang tertawa. Alia, istri baru Fardan, membukakan pintu. Meski sempat terkejut melihat siapa yang datang, Alia tetap menyambut dengan sopan. "Silakan masuk, Mbak." Di ruang tamu, Fardan muncul dengan anak kecil dalam gendongannya. Bocah mungil itu tertawa riang, memanggil-manggil, "Papa." Hati Rasti hancur. Seandainya aku dulu lebih sabar, mungkin aku yang duduk di sana, mendengar anak kecil itu memanggilku Mama. Air matanya kembali jatuh. Dengan suara lirih, ia berkata, "Mas, aku hanya ingin minta maaf sekali lagi. Aku tahu aku tak pantas. Aku hanya ingin Mas tahu, aku menyesal, dan aku berharap Mas bahagia." Fardan menatapnya lama. Wajahnya tenang, tapi jelas ada luka lama yang masih membekas. Ia lalu mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu, Ras. Sejak lama."
Tapi aku tidak bisa lagi mengulang. Hidupku sekarang bersama keluargaku yang baru. Jangan siksa dirimu dengan penyesalan. Rasti tersenyum getir. Terima kasih, Mas, setidaknya aku lega mendengarnya. Hari-hari berikutnya, hidup Rasti semakin berat. Ia mencoba bekerja serabutan, namun rasa malu membuatnya sering menolak pekerjaan sederhana. Ia merasa terpuruk, sementara bayangan Fardan yang bahagia bersama keluarga barunya terus menghantui. Suatu sore, ia tanpa sengaja lewat di depan bengkel Fardan. Ia melihat dari kejauhan, Alia membawa minum untuk para pekerja, sementara Fardan bercanda dengan pelanggan. Senyum tulus terpancar dari wajah pria itu. Di detik itu, Rasti akhirnya benar-benar sadar. Kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, tapi dari kesetiaan dan ketulusan. Sayangnya, kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Beberapa bulan kemudian, Rasti jatuh sakit. Tekanan batin, stres, dan hidup yang tak teratur membuat tubuhnya melemah. Ia dirawat di rumah sakit kecil dengan kondisi yang semakin hari semakin parah. Suatu malam, ia meminta perawat untuk memanggil seseorang. "Tolong, panggil Mas Fardan," bisiknya lemah. Perawat sempat ragu, tapi akhirnya menyampaikan pesan itu. Tak lama, Fardan datang ditemani Alia. Meski sempat bimbang, ia merasa harus menunaikan panggilan terakhir dari seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidupnya. Di ruang perawatan, Rasti tersenyum samar melihat Fardan. "Mas, terima kasih sudah datang." Fardan duduk di sampingnya. Alia berdiri tenang di belakang, memberi ruang. "Mas, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku cuma ingin bilang, jangan pernah lelah mencintai keluargamu sekarang. Jangan pernah ulangi kesalahan yang aku lakukan. Jagalah mereka dengan sepenuh hati." Air mata menetes dari mata Rasti. Aku ikhlas, Mas. Semoga Allah membalas semua kesabaranmu." Tak lama setelah itu, Rasti menutup mata untuk selamanya, dengan air mata penyesalan masih menempel di pipinya. Fardan terdiam lama, menggenggam tangannya sejenak. Meski semua luka tak bisa hilang, hatinya lega karena penyesalan itu akhirnya tersampaikan. Malam itu, setelah pemakaman, Fardan berdiri di teras rumahnya, menatap langit. Di sampingnya, Alia menggenggam tangannya, anak kecil mereka tertidur di dalam. "Masih terasa aneh, ya?" tanya Alia pelan. Fardan mengangguk. "Iya. Hidup memang penuh kejutan. Yang dulu kita anggap hancur, ternyata bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih baik." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap istrinya dengan penuh cinta. "Sekarang, tugasku hanya menjaga apa yang sudah kutemukan. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati bukan soal apa yang kita punya, tapi dengan siapa kita berbagi." Alia tersenyum, menunduk malu. Dan malam itu, Fardan benar-benar merasa damai. Hidupnya mungkin penuh luka, tapi luka itulah yang membawanya ke titik bahagia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sedangkan bagi Rasti, kisahnya menjadi pelajaran abadi. Bahwa kesetiaan lebih berharga daripada harta, dan penyesalan selalu datang terlambat.